Oke, video kali ini saya akan mereview motor sport fairing 150 cc dari Yamaha. Ya, sebenarnya motor ini sudah lama sih, cukup lama juga ada di Indonesia. Dan ini merupakan saingan terberat dari Honda CBR 150R, yaitu Yamaha R15 W3. Untuk kalian yang subscriber saya mulai 2 tahun lalu mungkin sudah tahu ya, saya sudah pernah mereview motor R15 W3. Cuman sayangnya saya itu nggak membuat video test ride-nya karena lupa sih. Nah, jadi ini saya akan buat review dan test ride-nya. Dan khusus untuk video kali ini saya akan bahas reviewnya saja. Untuk test ride-nya nanti di video selanjutnya. Nah, ini adalah R15 W3 tahun 2017. Ini kepunyaan teman saya sih. Dan juga kebetulan dia itu juga konten kreator, YouTuber juga. Dia motovlogger lah. Namanya Rider Medok. Nanti di subscribe ya. Kontennya bagus-bagus sih. Oke ya, kita lihat secara desain. Desainnya ini paling saya suka di kelas sport fairing 150 cc karena desainnya itu sangat big bike look. Big bike look ya, bukan big bike beneran. Sangat R series sekali, beda dengan kakaknya yang R25 terbaru. Bisa kita lihat ya, desainnya tuh bener-bener sporty, khas R series. Dan ini basicnya warna hitam dengan beberapa detail warna merah. Cuman ini sama yang punya dilapisi full stiker warna hitam dog juga, menyesuaikan dengan STNK nya sih. Dari depan kita lihat, ini desainnya bener-bener R series sih. Tuh, desainnya sangat keren menurut saya. Dan di sini kita lihat ya, seperti ada yang dimodifikasi. Yang terlihat di sini ada winglet tambahan biar menambah desainnya itu lebih lancip dan agresif. Cuman sayangnya saya kurang suka di ini ya, air scoop-nya ini nggak berlubang. Kalau misalnya ini berlubang sih oke sih ya, meskipun nggak masuk ke air scoop ya, ya minimal seperti di R25 lah, dia itu berlubang untuk mendinginkan radiator. Dan di sini ada lampu alis, kita coba nyalakan ya. Lampu alisnya warna biru, dan lampunya untuk lampu dekat dan jauh itu sudah LED. Dan untuk C-nya ini juga diganti sama yang punya. Yang awalnya itu C-nya keluar dan pakai halogen, sekarang pakai LED dan modelnya tempel. Seperti di Kawasaki Ninja 250 ya, modelnya tempel gitu. Terus di sini ada stiker bahasa Jepang Tatakae. Lalu kita ke bagian windshield. Windshieldnya ini diganti smoke ya, karena standarnya itu kan model bening, ini diganti model smoke. Lalu kita ke kaki-kaki yang depan. Yang depan ini suspensinya pakai upside down, cuman yang untuk tahun 2017 itu warnanya hitam ya. Tapi kalau untuk yang di atasnya tahun 2018 atau 19 ke atas sampai sekarang itu warnanya emas. Jadi untuk secara tampilan sih menurut saya kurang mencolok ya, terkesan kurang oke. Dan untuk velgnya ini di repaint sama yang punya warna biru. Dan untuk ukuran velgnya ya, lebarnya ini 2,5 inch. Untuk piringan cakramnya seperti ini, modelnya lurus ya, tidak bergelombang seperti di CBR 150R ataupun GSX 150R. Kemudian kalipernya seperti ini, 2 piston. Ya standar sih, sama kayak kompetitornya. Kemudian bannya ini sudah diganti. Yang standarnya itu pakai IRC Roadwinner ukuran 100/80 ring 17. Ini sekarang ganti Aspira Premium dengan ukuran 110/70 ring 17. Jadi naik satu tingkat ya. Nah, di sini ini ada bodi penghalang. Saya suka sih, jadi nggak terlalu mengotori bagian mesin ya. Cuman ini modelnya polos, tidak berlubang-lubang gitu ya. Bagusnya sih sebenarnya buat lubang-lubang gitu ya. Cuman lubang-lubangnya diatur gimana caranya supaya tidak terlalu masuk ke dalam kotorannya. Dan ini ada selang rem ya, selang remnya diganti juga dari TDR. Oke, kita ke bagian tengah. Bagian tengahnya seperti ini, bisa kalian lihat. Bener-bener ini ya, desainnya sangat sporty. Dari rangkanya apalagi ini pakai rangka perimeter atau Yamaha biasa menyebutnya dengan Delta Box.
jadi sangat sesuai untuk motor sport fairing. Dan mesinnya seperti ini. Oke, untuk spesifikasinya saya akan bahas di narasi berikut ini ya. Sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin Yamaha R15 V3 ini. Kapasitas mesinnya 155,1 cc, SOHC 4 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 58 kali 58,7 mm. Membuat tenaga motor ini linear dari bawah hingga atas. Rasio kompresinya 11,6 banding 1, cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 19 HP di 10.000 rpm, torsi 14,7 Nm di 8.500 rpm. Transmisinya 6 speed. Kemudian ada fitur assist and slipper clutch dan juga VVA, variable valve actuation, yang membuat tenaganya lebih nendang di putaran atas. Oke, kita kembali ke video reviewnya ya. Oke, jadi seperti itu tentang spesifikasi mesinnya. Sekarang kita ke belakang. Nah, knalpotnya seperti ini ya. Ini jujur secara bentuk saya kurang suka, dan ada yang sependapat dengan saya. Knalpotnya ini kurang senada ya dengan desain bodinya. Ada yang bilang terlalu banyak cover, kemudian covernya ini terlalu overlap atau berlebihan bentuknya, dan ada yang bilang itu garisnya tidak simetris dengan garis bodi belakangnya. Lalu untuk footstep seperti ini ya, seperti di motorsport pada umumnya pakai model jagung. Dan untuk tangkainya ini dicat ulang ya sama yang punya, jadi warna hitam, yang awalnya itu warna silver. Kemudian terlihat di sini kembali ada selang rem yang belakang ini pakai TDR juga. Kemudian ada tabung minyak rem, ini pakai Brembo tapi bukan Brembo asli sih kata yang punya. Kemudian di sini ada hager. Hagernya ini standarnya pendek ya, cuman ini diganti yang lebih panjang supaya tidak terlalu mengotori bagian kolong sini. Kemudian kita ke ban dan velg. Untuk velgnya ini pakai lebar 4 inch, jadi sama dengan velg motor 250 cc ya. Makanya motor ini tuh terlihat seperti motor 250 cc padahal bukan. Dan ini ada kaliper 1 piston dari Nissin. Dan ini juga piringan cakramnya seperti ini, sama sih dengan model yang depan, modelnya itu lingkaran lurus. Kemudian untuk bannya ini yang standar sama dengan yang standarnya yang depan dulu, pakai RC Roadwinner, ukurannya 140/70 ring 17. Nah, sekarang sama yang punya motor ini sama yang punya diganti pakai ban Aspira Premio ukuran 140/70 ring 17. Jadi sama ya dengan versi standarnya. Tapi memang untuk motor 150 cc ukuran 140/70 ini sudah sangat besar sih. Jadi memang R15 V3 ini desainnya itu memang lebih besar daripada kompetitornya, dan harus diimbangi dengan kaki-kaki yang lebih kekar juga. Karena motor yang bagus itu untuk saya pribadi ya, itu dilihat dari kaki-kakinya. Oh ya, untuk swing armnya ini pakai banana aluminium ya. Ini satu-satunya di kelasnya. Jadi menurut saya sangat oke. Dan untuk gear belakang ini sama yang punya juga diganti pakai aftermarket dan naik 1 gigi sih. Yang awalnya itu ukuran 48, sekarang diganti 49. Mohon dikoreksi ya kalau ada kesalahan. Lalu kita belakang seperti ini. Ini lampu belakangnya juga khas R series, modelnya itu garis vertikal gitu ya. Coba saya nyalakan. Nah, jadi seperti ini. Cuman ini tidak satu garis vertikal gitu ya. Jadi di sini ada 4 baris, di sini ada 4 baris juga. Tapi memang dari kejauhan sih vertikal sih. Dan saya juga suka untuk bodi belakangnya juga khas R series, yaitu modelnya berlubang. Tuh. Jadi sangat keren. C-nya juga diganti ya. Ini C-nya aftermarket, cuman bentuknya mirip dengan punyanya Sport Honda ya. Cuman di motor Sport Honda itu C-nya modelnya itu lebih besar. Kalau ini lebih kecil. Lalu untuk spakbornya ini juga diganti pakai punyanya Ninja RR. Memang sih spakbor Ninja RR ini banyak disukai oleh para modifikator karena lebih simple dan tidak terlalu berlebihan ya ukurannya. Nah, bagi kalian yang penasaran ini apa sih? Ini adalah mantel
Karena kata yang punya sih bingung mau naruh di mana, akhirnya taruh sini aja. Tapi oke sih, daripada ditaruh di kolong kan cukup mengganggu ini ya, pergerakan suspensi ya atau swing armnya. Jadi paling aman ya di sini. Kemudian kita ke jok. Joknya ini split seat dan ukurannya ini sangat panjang ya, baik depan maupun belakang. Dan meskipun jarak ketinggiannya itu nggak terlalu tinggi, tapi ya kalau kalian lihat ergonomi motor ini di video saya itu pasti kelihatan lah. Dan untuk tangkinya seperti ini. Ini tangkinya dilapisi cover ya, full secara keseluruhan. Ada yang bilang ini kurang bagus karena kesannya itu kopong. Tapi untuk saya pribadi sih it's okay, karena kalau amit-amit kita crash ya, yang mengenai tangki itu tidak langsung mengenai tangki aslinya, tapi mengenai covernya. Jadi bisa meminimalisir terjadinya kebocoran. Oke deh, kita akan coba naik untuk melihat kokpit ya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini kelihatan sangat sporty ya. Dan memang kelihatan seperti motor 250 cc, padahal bukan. Dari stangnya ini Andriok, cuman agak naik sedikit di sini. Tapi posisi stangnya ada di bawah, segitiga atas ya. Jadi kokpitnya seperti ini. Kita ke windshield dulu. Windshieldnya ini lebih jenong dan lebih oke. Dan di sini ada boneka T-Rex. Unik sih. Lalu spionnya, ini menurut saya spionnya nggak terlalu buruk-buruk sekali, cukup oke, cukup pas juga dengan desain motor ini. Dan karena yang punya motor ini juga YouTuber seperti yang saya bilang tadi, di sini ada action cam GoPro Hero 3 Plus. Lalu kita ke stang. Stangnya Andriok ya, saya sudah bilang tadi. Nah, yang saya suka di sini itu adalah segitiga atasnya ini model berlubang, jadi seperti di HR series yang lain, kakak-kakaknya. Dan di sini ada voltmeter untuk melihat tegangan akinya berapa. Ini 12,4, 12,3, 4, 3, 4. Yes, ya inilah. Jadi masih normal akinya. Dan untuk kuncinya seperti ini. Kuncinya ini dilengkapi dengan pengaman magnet dan modelnya seperti ini ya. Modelnya lebih kecil daripada motor saya yang Yamaha Saber, terutama bagian ininya. Jadi oke lah, standar di kelasnya, ada pengaman magnet. Kemudian untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan sini ada engine kill switch, tombol hazard, dan juga starter. Dan di sini ada master rem ya, sudah diganti pakai RCB. Jadi feelnya itu lebih enak sih rasanya. Dan di sini ada Pro Guard model karbon, nggak tahu sih ini mereknya apa. Di sini ada hand grip, diganti pakai RCB juga. Lalu ke sebelah kiri ini ada lampu dekat, lampu jauh. Kalau pas beam kan biasanya itu di sebelah sini ya. Di L15 V3 ini ada di sini, jadi satu dengan lampu dekat, lampu jauh. Jadi kita tekan ke sini. Lalu di sini ada sein dan juga klakson. Jadi seperti itu. Lalu untuk speedometernya seperti ini ya. Ini full digital dan bentuknya sih menurut saya ya nggak terlalu bagus juga, tapi juga nggak terlalu buruk. Kita lihat apa aja info yang ditampilkan. By the way, bentuknya ini mirip sama NT15 sama Vision R ya, atau Vision yang biasa. Nah, kita awali dari beberapa indikator dulu deh. Yang di sini ada shift light. Ya, kalian tahu sendiri lah fungsinya. Kalau misalnya ganti gigian ini kan menyala berwarna putih. Di sini ada indikator netral, suhu, cek engine, kemudian di sini ada sein dan lampu jauh. Dan di sini ada dua tombol, select dan reset untuk mengatur jam dan mengganti info odometer. Dan di info digitalnya di sini ada gear indikator. Kalau netral dia ke sini, tapi kalau udah masuk gigi dia ke sini. Kemudian di sini ada penunjuk putaran mesin. Ini limitnya di 11.000 rpm. Dan di sini kalau misalnya kita tarik throttle-nya 7.000 rpm ke atas, itu ada indikator VVA ya di sini, menandakan kalau VVA-nya itu berfungsi. Kemudian di sini ada jam. Di
Di sini ada penunjuk kecepatan dan di sini ada penunjuk sisa bahan bakar. Nah, di jam sini kita bisa rubah infonya melalui tombol di select. Di sini ada konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara real time. Kemudian rata-ratanya ini 45,7 km per liter. Wah, ini irit sih. Kemudian ini kecepatan rata-rata yang ditempuh ini 35 km per jam. Ya, nggak terlalu ngebut ya. Jadi lebih safety riding. Kemudian di sini ada odometer, ini jalannya 24.365 km, lebih rendah dari motor saya. Di sini ada trip 1, trip 2 kembali ke jam. Jadi seperti itu. Jadi info yang ditampilkan sih lengkap, cuman saya kurang suka di odometernya ya, karena info odometer dan jam itu dijadikan satu, jadi kita tidak bisa memantau keduanya sekaligus. Tapi it's okay karena infonya lebih lengkap. Dan by the way, ini layarnya masih positif display ya, bukan negatif display seperti di MT-15. Tapi bisalah kalian modifikasi sendiri. Jadi seperti itu. Ini untuk speedometernya ini ada sapaannya seperti ini. Nah, hai sayang. Nah, itu. Nah, di kata-kata sayang itu kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk menutupnya atau mematikan speedometer ini ada sapaan see you itu. Jadi oke, kita lihat dulu suspensinya. Lupa saya yang belakang. Nah, suspensinya seperti ini ya. Ini warnanya silver dan dilengkapi dengan link. Tapi sayangnya ini tidak bisa di setel ya, tingkat redamannya. Jadi fix, meskipun yang depan juga fix. Tapi kalau menurut saya sih ya oke lah, sudah pas settingannya. Oke, setelah ini saya akan coba test ride ya, bagaimana performa mesinnya, kemudian kenyamanan suspensi dan posisi riding ketika dipakai berkendara di jalan raya. Jadi kalian tonton video setelah ini ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojancross038 dan juga subscribe yang punya motor ini, yaitu Rider Medok. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.